Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Reni Ajeng Permatasari, 2. Dwi Indasari, 3. Afifah Nurfidayanti, 4. Dewi Kulsum Aulia. Perkenankan kami untuk melakukan presentasi psikologi kognitif bab memori dan karakteristik, short term memory dan komponen working. Ini adalah beberapa memori dan karakteristik short-term memory dan component working. Yang pertama ada definisi memori, lalu jenis-jenis memori, lalu karakteristik short-term memory, lalu component working memory, dan letak penyimpanan memori. Baik, selanjutnya yaitu definisi memori. Memori merupakan alat pada bagian otak manusia yang berfungsi untuk menerima, mengelola, menyimpan informasi, dan memunculkan kembali informasi yang pernah ditangkapnya. Yang pertama yaitu menurut Feldman tahun 2010, memori adalah proses manusia mengodekan, menyimpan, dan menarik kembali informasi yang telah lalu. Yang kedua, menurut King 2010, memori adalah sesuatu yang terjadi sehingga memiliki nilai bagi individu yang mampu merajut masa lalu menuju masa kini dengan kondisi yang berubah sesuai dengan pemikiran atau kata yang individu ucapkan. Yang ketiga yaitu menurut Bruno tahun 1987, memori adalah proses mental yang berupa pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi yang terpusat di otak. Oke, pada slide kelima kita akan membahas mengenai jenis-jenis memori. Nah, jenis-jenis memori itu ada 4. Yang pertama ada memori sensori, yang kedua ada short-term memory, yang ketiga ada working memory, dan yang keempat ada long-term memory. Oke, dari yang pertama yaitu memori sensori. Memori sensori itu merupakan tempat penyimpanan pertama atas informasi yang kita dapat. Nah, sebenarnya pada memori sensori ini terdapat 2 tipe, yaitu yang pertama, memori ikonik. Nah, memori ikonik ini menyimpan informasi dari sistem visual. Yang kedua yaitu ada memori echoic, yaitu memori yang menyimpan informasi auditori yang berasal dari telinga. Yang kedua ada short-term memory. Nah, kalau short-term memory ini adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini merupakan tempat penyimpanan informasi pertama setelah informasi tersebut memiliki arti. Nah, jadi ketika individu mendapatkan stimulus akan dimasukkan ke memori sensori terlebih dahulu karena ini kan tempat penyimpanan pertama setelah informasi didapat. Nah, setelah dari memori sensori akan disalurkan kepada short-term memory setelah stimulus yang didapatkan oleh individu tersebut memiliki suatu arti, memiliki suatu definisi. Nah, jenis memori yang ketiga ada working memory. Working memory ini adalah tempat penyimpanan memori aktif yang bersifat sementara. Dan working memory ini juga memori yang terlibat dalam pemikiran logika serta pembuatan keputusan pada individu. Selain itu, working memory ini juga merupakan pusat eksekutif untuk mengkoordinasi 3 sistem penyimpanan, yaitu yang pertama mengenai penyimpanan visual, yang kedua mengenai penyimpanan verbal, dan episodic buffer. Nah, apa penyimpanan visual itu? Penyimpanan visual itu merupakan informasi visual dan spasi. Jadi maksudnya spasi antar kejadian. Kalau penyimpanan verbal itu merupakan penyimpanan terkait pemanipulasian materi terkait dengan ucapan. Selanjutnya, episodic buffer.
yaitu menyimpan informasi yang menunjukkan episode-episode dari suatu kejadian yang individu alami. Yang terakhir yaitu ada long term memory, yaitu memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini merupakan tempat untuk memisahkan antara memori deklaratif dan memori prosedural. Apa itu memori deklaratif dan memori prosedural? Nah, teman-teman sudah melihat di makalah ya pasti ya, tapi akan saya ulangi lagi di sini. Nah, memori deklaratif atau biasa disebut dengan memori eksplisit adalah memori tentang informasi faktual. Misalnya, tentang nama seseorang, wajah seseorang, tanggal, dan fakta-fakta lainnya. Maka dari itu kita misalnya pernah bertemu dengan si A di toko sepatu dulu. Nah, suatu saat kita bertemu lagi si A di toko baju. Kayak kita tidak pernah asing lagi dengan orang itu. Oh, kayaknya orang itu yang dulu pernah bertemu dengan saya di toko sepatu. Nah, ini yang bertugas adalah memori deklaratif atau memori eksplisit. Nah, untuk memori prosedural ini kebalikan dari memori deklaratif. Memori prosedural atau memori implisit merupakan memori tentang kecakapan dan kebiasaan. Nah, untuk yang ini, misalkan kayak si A pernah berjanji, kita pasti akan pernah mengingat itu. Itu kan suatu stimulus yang kita tangkap, jadi kita tetap mengingat itu. Oh, kayaknya si A dulu pernah berjanji ya, saat dia menjadi apa yang diinginkan pasti akan mentraktir teman-temannya, misalnya demikian atau apalah begitu. Nah, untuk memori deklaratif ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada memori semantik dan memori episodik. Nah, memori semantik ini adalah memori untuk pengetahuan umum dan fakta-fakta tentang dunia, dan juga untuk aturan logika yang digunakan dalam menjelaskan fakta lain. Sedangkan memori episodik ini merupakan memori tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, atau konteks tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakteristik short-term memory. Yang pertama, penyimpanan sensorik, yaitu proses penyimpanan berupa kode fitur sensorik yang memiliki kapasitas 12-20 item. Jangka pemrosesan penyimpanan 250 mili-detik sampai 4 detik, dan dalam pemrosesan pengambilan bersifat utuh. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu proses penyimpanan berupa kode akustik, visual, semantik, fitur sensorik yang teridentifikasi dengan kapasitas penyimpanan 7 kurang lebih 2 item. Jangka yang dibutuhkan 12 detik, serta pengambilan kembali bersifat utuh, asalkan pengambilan informasi diambil selama 25 detik. Gagasan yang mendukung keberadaan dua penyimpanan memori adalah pengamatan sehari-hari, menunjukkan bahwa sejumlah hal diingat selama sesaat, sedangkan hal-hal lainnya diingat dalam jangka waktu yang lama. Eksperimen psikologi menunjukkan bahwa pengambilan sejumlah informasi dalam memori adalah karakteristik kinerja memori jangka pendek, sedangkan pengambilan sejumlah informasi yang lain adalah karakteristik kinerja memori jangka panjang. Jika tadi di atas sudah dijelaskan tentang definisi memori, juga sudah dijelaskan tentang jenis-jenis memori, juga sudah dijelaskan tentang karakteristik short-term memory, sekarang saya akan menjelaskan tentang component working memory. Component working memory merupakan rumusan teknik dari Brown. Dalam pengukurannya, kapasitas STM memperkuat konsep STM sebagai sebuah sistem memori yang mandiri. Namun, konsep STM tetap memiliki landasan fisiologis yang ditegaskan oleh studi neurologis.
Memori kerja diidentifikasikan secara konseptual semacam unit pemrosesan sederhana tempat informasi dikirim ke LTM. Faktor yang mempengaruhinya adalah kata-kata yang lebih panjang memerlukan waktu pengucapan yang lebih lama. Nah, komponen kedua dalam memori adalah alas sketsa visuospasial yang memiliki kesamaan dengan putaran fisiologis, namun berperan mengendalikan kinerja visual dan spesial, yaitu meliputi tindakan mengingat bentuk dan ukuran objek. Baik, selanjutnya yaitu ada letak penyimpanan memori. Menurut Carl Leslie, memori tidak tersimpan dalam tempat khusus di otak, sedangkan menurut ahli syaraf, memori terletak pada dua tempat, yaitu memori eksplisit dan memori implisit. Yang pertama yaitu neuron dan memori. Neuron dan memori berlokasi dalam seperangkat neuron tertentu. Namun, seorang peneliti otak Larry Square mengatakan bahwa mayoritas memori mungkin dimasukkan dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 1000 neuron. Yang kedua yaitu struktur otak dan aktivitas memori. Yang pertama, memori eksplisit, yaitu pada hipokampus, lobus temporal pada korteks cerebrum, dan area lain dari sistem limbik sangat berperan pada sistem kerja memori ini. Yang kedua, memori implisit, yaitu pada area korteks cerebrum, seperti lobus temporal dan hipokampus berfungsi dalam metode priming. Lalu, yang dimaksud metode priming dalam memori itu merupakan bagian dari memori di mana efek dari sebuah paparan sebuah stimulus akan berpengaruh pada stimulus lainnya yang disebabkan karena pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, sanggahan ataupun tambahan, kami persilahkan menuju ke forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.